Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Maurice Gaputra, NRP 32 dari kelas D4TO 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar sistem manufaktur yang saya ambil dari buku Sistem Otomasi, Produksi dan Komputer Integrated Manufacturing. Kali ini saya akan memberi judul dengan Robotic Automation for Industrial Process. Nah, untuk pengenalan sendiri, bicara mengenai dunia industri di zaman modern seperti ini, tak lepas dengan yang namanya sistem otomasi, di mana sistem ini akan menjalankan proses manufaktur tanpa keterlibatan manusia. Salah satu yang diterapkan di industri adalah robot teknologi. Banyak proses yang dibutuhkan agar teknologi robot dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, saya akan menjelaskan dan akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah sensor aktuator dan komponen sistem kendali, kemudian kontrol numerik, dan yang terakhir adalah robot industri. Nah, untuk pembahasan yang pertama, komponen sistem kendali merupakan bagian yang akan mengimplementasikan proses pengendalian. Komponen ini terdiri dari sensor dan aktuator. Nah, sebuah sistem otomasi tidak akan pernah berjalan jika tidak ada yang namanya sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan atau variabel, seperti temperatur, gaya, tekanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, perubahan tersebut dikirimkan melalui sinyal dan kemudian akan diproses. Sebagai contoh, kita coba lihat video berikut. Robot di industri ini, mereka sebelum mengangkat barang, mereka akan berhenti sejenak. Ini adalah proses di mana sensor itu bekerja. Sensor pada sistem robot akan mendeteksi perubahan variabel menggunakan sinyal cahaya atau optik, yang kemudian sinyal tersebut akan diproses. Ini merupakan di mana proses sensor itu bekerja. Hasil dari pemrosesan sinyal dari sensor kemudian akan diteruskan menuju aktuator. Fungsi dari aktuator di sini adalah untuk menggerakkan sistem yang diinginkan. Di dalam video tersebut, ketika robot telah mendeteksi sinyal melalui sensor, kemudian robot tersebut akan menggerakkan melalui proses menggerakkan dan melakukan proses manufaktur. Gerakan tersebut dikendalikan oleh aktuator yang berupa motor listrik. Terdapat banyak sekali macam sensor dan aktuator. Namun, menurut fungsinya, sensor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sensor temperatur, sensor mekanis, dan sensor optik. Sensor temperatur adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu atau temperatur. Dan sensor mekanis adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan mekanis, perpindahan atau perubahan posisi. Dan sensor optik adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan cahaya atau pantulan cahaya. Kemudian ada jenis aktuator, di sini ada 3, yaitu aktuator listrik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Nah, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah sinyal. Sinyal yang berasal dari sensor atau yang akan menuju ke aktuator secara umum berbentuk sinyal digital ataupun analog. Terkadang diperlukan perubahan sinyal dari digital ke analog ataupun sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, perubahan sinyal analog ke digital bisa menggunakan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan transducer. Yang kedua, menggunakan pengkondisian sinyal. Di sini caranya dengan menyaring atau pengkonversian. Kemudian ada multi explayer.
ada penguat di mana sinyal akan dinaikkan atau diturunkan dengan rentang nilai tertentu. Kemudian pengubahan analog ke digital menggunakan ADC atau analog digital converter. Nah, perubahan sinyal digital ke analog sendiri bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah decoding atau disempurnakannya dengan mentransfer nilai digital dari komputer ke suatu register biner yang menggunakan sistem sumber tegangan referensi. Kemudian menggunakan data holding, di mana setiap nilai yang berurutan diubah ke dalam bentuk sinyal kontinu. Kita telah sampai pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kontrol numerik atau NC. Kontrol numerik merupakan suatu bentuk dari otomasi terprogram, di mana gerakan mekanik mesin perkakas dikendalikan oleh program yang berisi data alfanumerik terkode. Prinsip dasar teknologi NC. Yang pertama adalah komponen dasar suatu sistem NC, yang meliputi program instruksi, unit pengendali mesin, dan peralatan pemproses. Kemudian adalah sistem koordinat NC, suatu sumbu dari NC sendiri bagi benda kerja terdiri dari sumbu linear X, Y, Z. Sistem koordinat dari NC itu sendiri bergerak bebas dari berbagai sumbu apapun. Kemudian ada sistem pengendali gerakan. Di sini adalah titik ke titik lintasan kontinu. Kemudian ada kontrol numerik dengan komputer. Nah, untuk kontrol numerik dengan komputer terdapat berbagai macam fitur NC. Ya, fitur-fitur diantaranya yaitu adalah menyimpan program part lebih dari satu. Jadi bisa apapun, sebanyak apapun. Kemudian bermacam bentuk dari input terprogram. Bermacam bentuk. Jadi intinya bermacam bentuk di sini, bentuk apapun itu dapat diproses. Kemudian pengeditan program pada mesin perkakas, siklus baku dan subrutin pemrograman, diagnosisi dan lain-lain. Kemudian untuk kendali mesin CNC, komponen unit pengendali mesin terdiri dari unit pemrosesan utama atau yang sering disebut dengan CPU. Kemudian ada memori, ada antarmuka I/O. I/O di sini adalah input dan output. Kemudian pengendali sumbu mesin perkakas dan kecepatan spindle. Kemudian ada perangkat lunak CNC. Nah, di sini ada 3, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak antarmuka mesin, dan perangkat lunak aplikasi. Nah, selanjutnya penerapan kontrol numerik. Penerapan kontrol numerik dibagi menjadi 2, yaitu penerapan pada mesin perkakas dan penerapan pada selain mesin perkakas atau non perkakas. Untuk penerapan pada mesin perkakas sendiri, terdapat 4 macam operasi permesinan yang umum dikenal, yaitu bubut, drilling, milling, dan gerinda. Nah, contoh-contoh mesin tersebut adalah mesin bubut, bor, gurdi tekan, mesin milling, dan mesin gerinda silindris. Untuk penerapan pada mesin selain perkakas, mesin salah satunya adalah mesin penyambung kabel, mesin pemasukan komponen. Nah, beberapa dari mesin ini menggunakan NC yang menggunakan posisi workhead relatif pada suatu objek yang sedang diproses. Nah, untuk analisa teknik dari sistem pemosisi NC adalah sistem dibagi menjadi 2, yaitu sistem open loop dan closed loop. Sistem loop terbuka beroperasi tanpa menguji apakah posisi aktual yang mencapai gerakan sama dengan yang diinginkan. Kemudian untuk sistem pemosisi loop tertutup memakai gerakan umpan balik untuk pengkonfirmasian bahwa posisi akhir meja kerja adalah posisi yang telah dinyatakan dalam program. Ini adalah sistem otomasi. Kemudian kepresisian, ini adalah sangat penting, yaitu kepresisian dalam sistem pemosisi NC. Jadi ada 3 ukuran tentang kepresisian, yaitu
harus resolusi kendali, harus keakuratan, harus dan keterulangan. Kita menuju bab terakhir, yaitu robot industri. Otomasi robot dan atribut yang terkait. Jadi atribut yang digunakan dalam robot itu apa aja? Yang pertama adalah join dan batang lengan. Join adalah serupa persendian pada tubuh manusia, jadi seperti sendi dalam tubuh manusia. Sedangkan lengan yaitu komponen dari setiap manipulator robot yang menghubungkan antara dua persendian. Nah, di sini ada tipe-tipe join, yaitu join linear, ortogonal, rotasi, puntir, dan revolving join. Ini bisa dilihat gambar dari ilustrasi dari join itu sendiri. Nah, kemudian adalah sistem penggerak join. Nah, sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwa robot digerakkan oleh aktuator. Aktuator di sini menggerakkan join. Nah, join digerakkan menggunakan satu dari tiga kemungkinan jenis-jenis penggerak, yaitu penggerak listrik, hidrolik, dan pneumatik. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk penggerak listrik itu contoh-contohnya seperti motor listrik, motor servo, motor stepper, dan lain-lain. Dan penggerak hidrolik menggunakan fluida cair, dan kalau untuk penggerak pneumatik menggunakan udara bertekanan. Nah, bicara masalah robot pasti mempunyai lengan. Nah, dan di ujung lengan pasti mempunyai tools, entah itu berupa capit atau perkakas atau tools. Di sini ada dua, yaitu gripper dan perkakas, atau penjepit dan tools. Tipe-tipe penjepit pada ujung lengan robot ada 4, yaitu penjepit mekanis, penjepit vakum yaitu dengan disedot, kemudian ada pengangkat magnet dengan induksi magnetik, dan pengangkat adhesif. Nah, untuk perkakas sendiri ada banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah perakitan otomatis, dan lain-lain. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, robot akan memiliki sensor untuk mendeteksi adanya perubahan variabel. Dalam dunia robot industri, sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor internal dan eksternal. Sensor internal digunakan untuk mengendali posisi dan kecepatan berbagai join robot. Sedangkan sensor eksternal digunakan untuk mengkoordinasikan operasi robot dengan peralatan-peralatan lain dalam satu sel kerja. Nah, kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu penerapan robot di industri. Penerapan robot industri terdapat 3 kategori, yaitu penerapan pada penanganan material, operasi pemrosesan, perakitan, dan inspeksi. Penerapan robot pada penanganan material berfungsi untuk memindahkan material atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk operasi pemrosesan digunakan untuk memproses benda kerja, kemudian perakitan dan inspeksi. Aplikasi ini digunakan untuk menggabungkan dari 2 kategori sebelumnya, yaitu penerapan dan pemrosesan. Jadi penanganan hasil dari proses sebelumnya digabung menjadi satu pada kategori perakitan dan inspeksi. Sekian telah cukup pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai robot industri. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.